Hai sahabat Jamvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, kali ini gua lagi ngobrak-ngabrik akuarium atau sump filternya penontonnya Jamvlog. Jadi kemarin udah sempet kita review akuarium lautnya Jamvlog pakai Kratobek. Nah, jadi kemarin kan aku udah telanjur janji nih bareng Vincent kalau ada yang mau buat instalasi akuariumnya, penyempurnaan akuarium, aku mau ikut sembari belajar dari setiap tank yang orang punya. Karena setiap tank itu pasti punya permasalahannya masing-masing. Gitu. Nah, ini sudah ada Om siapa? Ivan. Om Ivan, Bro Vincent dari Ekoquatic yang punya Kratobek nih. Habis itu ini tenaga ahli, ya kan? Tim support. Nah, jadi tadi udah mulai diubah dari tadi apa aja yang diubah, Bro? Jadi dari SAM-nya kita rubah ya. Jadi di SAM-nya itu sendiri kemarin pakai medianya memang seadanya ya. Oke. Jadi medianya kemarin ada biobol, ceramic ring, lava rock dan lain-lain. Ada juga batu apung. Terus Om Ivan minta kita bantuin untuk maksimalin media filternya di SAM-nya. Jadi kita bawain Kratobek untuk menggantikan media yang kemarin dipakai yang kurang maksimal. Oke. Jadi kita di sini cuma pakai biobol sama si ceramic ringnya aja yang di chamber pertama. Yang masih dipakai lagi. Yang masih dipakai lagi. Jadi anggapan dia buat bersihin kotoran yang rada besar. Oke. Intinya di chamber kedua dan chamber ketiga kita masukin Kratobek yang size XL. Dan kita juga bawain Kratobek yang kecil juga guys, buat nopang si Kratobek size XL-nya supaya porositasnya penuh. Oke. Jadi secara nggak langsung seperti digantung, cuman memang ada tumpuan lagi di bawahnya. Ini teknik pemasangannya beda lagi. Beda. Kemarin itu yang di Gallery Half digantung, di Jamvlog diberdiriin. Ini nggak digantung, nggak diberdiriin, tapi di sumpal. Di apa ini namanya? Dicaga atau di apa nih namanya? Jadi kayak didongkrak ya. Nah. Anggapan si Kratobek yang size kecil jadi dongkrakannya. Jadi numpuk. Oh, jadi dari yang paling kecil sampai paling gede bisa lu jual semua dalam satu tank ya? Bisa dong. Menjual banget jadi Om ya? Pinter ya. Pinter ya? Nah, jadi Om ini kenapa Om? Kita tanya dulu yang punya. Kenapa Om mau memutuskan menggunakan Kratobek sementara itu kan baru selesai diuji coba? Ya karena pertama ikan makin gede nantinya. Oke. Sebelum ikan itu gede, Oke. kita udah Mempersiapkan prepare dulu lah sebelumnya. media-media filternya. Medianya untuk dia besar, tinggal besar aja nantinya. Support. Jadi supaya tidak ada bom amoniak, supaya support lah dari segi sistem filtrasinya. Cuman tadi ada sekalian pengubahan flow-nya ya Om. Flow buat output dan input. Output dan input supaya kotorannya tadi kan ngendap semua di bawah. Nah, jadi yang sahabat-sahabat Jamvlog lihat sekarang ini, itu kotorannya masih baru berterbangan. Karena tadi baru diubah flow-nya dan juga bukan yang buat kipas itu. Oh iya, wave maker. Nah, wave makernya itu baru diturunin lagi supaya bisa maksimal dorong kotoran sampai ke ujung, supaya bisa masuk ke sump filternya. Tadinya semua pada numpuk dan arusnya mati di tengah. Jadi kotorannya ini baru mulai kedorong, masih berterbangan, masih belum masuk semua ke flow keluar yang harusnya nantinya bisa tersaring sama filter close. Nanti mungkin ini baru bekerja 1-2 hari ke depan. Ya kan, Sen? Ya, benar. Ayo lo. Jadi di sini Jamvlog ikut-ikutan di sini bukan mau promosin Kratobek, sebenarnya gue juga pribadi mau belajar. Karena di setiap hobis, di setiap tank itu pasti punya kendala masing-masing dalam sistem filtrasinya. Entah di flow-nya, entah di bakterinya, entah di parameter air, entah di warna air. Itu punya tantangan tersendiri dari setiap keeper atau setiap hobis. Nah, sebelumnya itu Om sebelum memutuskan pakai Kratobek, ada permasalahan apa Om dengan akuariumnya? Masalahnya cuman pembuangan itu nggak maksimal aja. Oke. Jadi numpuk di SAM semuanya, semua itu numpuk. Semua numpuk di SAM. Kayak jadi sarang nyamuk jatuhnya. Oke, nah jadi itu tadinya sebelum diubah itu memang semua padat sisinya. Kalau media yang padat belum tentu itu sehat untuk si ikan karena banyak kotoran-kotoran yang
menumpuk di sound filternya. Ini yang aku lihat secara logika, nggak ada ilmiahnya sih aku. Nanti tanya ilmiahnya sama Vincent. Kalau aku lebih ke menggunakan logika. Jadi kalau itu juga yang pengalaman pribadiku di Tank Barca juga menggunakan sound filter sebelum pakai Kratoback atau sebelum menggunakan media-media lain yang sifatnya nggak numpuk-numpuk lah, yang nggak padat-padat gitu. Kadang kan tadi kan ada pakai karang jahe, ada pakai batu apung, itu kan padat banget dalam satu sound filter. Nah, jadi sebenarnya surface areanya atau permukaannya nggak kena semua untuk menyimpan atau rumah bakterinya ya. Nah, tapi yang ada menghambat atau kadang kotoran yang lepas dari filter close masuk ke chamber 2, chamber 3 malah akan menjadi bau tersendiri sih kalau bagiku, Om. Jadi suatu saat kayak aku lagi duduk di sebelah Tank Barca, ada angin yang tertiup ke tempat kita duduk, itu baunya luar biasa. Jadi malas melihara gitu. Nah, sedapnya luar biasa. Nah, kalau dengan tank yang sound filter yang begini polos, seharusnya sih nggak gampang menimbulkan bau-bauan ataupun menjadi sarang nyamuk. Karena dia nggak ada tempat-tempat yang sumpak-sumpak yang kayak biasa kita taruh sound kita. Karena dulu aku juga sama berpendapat sebelum kenal ini. Dan berpendapat bahwa kalau aku tumpuk semakin banyak media filterku, akan semakin maksimal juga. Logikanya kan gitu. Gitu ya, karena banyak media filternya. Ternyata salah. Ternyata salah. Ternyata salah gue juga. Ya gimana, Sen? Menurut lo? Kalau Vincent ini kan memang seharusnya walaupun dia bukan di ilmiahnya media, paling nggak lu sudah berhubungan dengan orang-orang yang lu percaya untuk mengembangkan Kratoback ini kan? Ya, pada dasarnya kita juga sambil belajar juga ya sebenarnya. Jadi kalau dari yang expert menjelaskan kalau nggak semua yang kuantitinya banyak, yang ditumpuk, yang disumpuk-sumpukin itu bagus. Oh gitu. Jadi karena anggapan kita naruh satu Kratoback, ditimpa lagi, mau sebanyak apapun, surface yang kena, permukaan yang kena, gimana bakteri bisa singgah, itu cuma di satu sisi. Oke. Apa gimana caranya kita kasih jarak supaya bakteri semuanya bisa masuk ke seluruh, teraliri lah ya. Iya, jadi bakteri bisa mengalir ke seluruh sisi. Oke. Jadi kalau misalnya ditumpuk-tumpuk, ya kalau dari kata yang ahli seperti itu guys. Jadi anggapan kata ahli atau kata lu, Bro? Kata gue boleh. Iya. Kan gue banyak dengerin masukan lu juga sekarang, Bro. Jadi anggapan ya kalau bisa gimana kita manfaatin media yang kita punya semaksimal mungkin. Oke. Jadi jangan kita utamakan kuantitinya, tapi kualitasnya. Kualitasnya. Jadi ini kualitasnya udah oke. Oke dong. Oke ya. Kalau nggak oke ngapain kita jual? Asik, gue suka gayanya. Tapi kadang waktu itu dia WA gue, waktu gue belum selesai nguji tank hiu gue. Tiap kali di WA terus, kok gimana tank hiunya? Kok gimana tank hiunya? Itu kenapa? Itu kurang percaya diri atau apa, Bro? Kita berusaha memaksimalkan aja sebenarnya. Oke. Kita kan nggak cuma jualan toh. Oke. Kita juga sebenarnya jujur ngomong harus mengedukasi juga. Oh gitu. Anggapan kalau kita jual produknya nggak dipakai secara maksimal kan juga sayang sebenarnya. Jadi kita udah spend uang untuk beli suatu produk, cuman kita nggak dijelasin gimana efektifnya, gimana maksimalnya kan juga sayang sebenarnya. Yang kasih tahu waktu gua taruh geletak itu salah, lu atau Marcel sendiri? Waduh, itu jadi ini terungkap nih siapa yang kasih tahu nih, mesti tengkuruk atau mesti berdiri itu waktu itu Marcel ya? Iya nggak? Yang kasih tahu kan Marcel kan? Sebenarnya? Ya kan kita ngobrol-ngobrol. Oh gitu, jadi ada intervensi lu juga. Makanya 2 hari 3 hari kemudian bisa bening. Oh gitu. Apapun butuh instruksi dulu, kayak lagi bikin laporan aja. Cara pemakaiannya. Nah, jadi ada SOP pemakaian. Jadi memang kalau kita menggunakan produk-produk semahal apapun, sebagus apapun, kalau pemakaiannya nggak sesuai dengan SOP, dia nggak akan maksimal juga kinerjanya. Gitu sahabat Jamvlog. Oke, kita mau tanya dulu nih Om. Om ini kan jumlah populasi ikannya ini padat nih. Kalau aku malah nggak bilang over sih, aku suka yang padat-padat sebenarnya. Selama kalau kita sudah mau mulai padatin ikan, flow berarti satu harus kencang. Flow apa berarti kalau Om Gio tuh suka ngomongnya Om Gio, Bang Gio, tone over. Di bahasanya keren dikit nih, bahasa bagus dikit. Tone overnya kan berarti harus kencang.
Tadinya biasa minimal kata Om Gio itu 4 sampai 5 turnover, berarti 4 sampai 5 kali kapasitas tank dalam 1 jam harus terputar. Berarti kalau misalnya tanknya 150 liter aja yang gampangnya. Jadi kalau misalkan kita mau minimalnya mau tanknya oke, harusnya berapa kalinya? 5 kali. 150 kali 5. Nah, kemudian kalau kita mau tambahin ikan supaya lebih banyak, berarti harus 7 sampai 8 kali, bahkan 10 kali biar lebih bagus. Jadi dalam 1 jam 10 kali air yang ini terputar, dilewatin sama di filter, jadi si ikan juga nggak akan gampang terkena amoniak atau bakteri-bakteri jahat yang ada di tank. Karena kan dia overpopulasi. Semakin banyak populasi, ikan bergerak aja menghasilkan amoniak menurut Om Gio. Bergerak, berenang, makan, buang kotoran, itu semua menghasilkan amoniak. Makanya itu pentingnya sebuah filter menjadi jantungnya dia. Menurut Om gimana tuh Om? Mengenai ikan-ikan yang Om pelihara selama ini, dengan kepadatan seperti ini, Om mengantisipasinya supaya tidak saling santol dan tidak... Kan tantangan predator adalah saling menghantam. Iya nggak Om? Kayak di tempatku juga segitu tantangannya. Cuman ada yang bilang nggak boleh campur ini, nggak boleh campur ini. Yang kita antisipasi, yang kita jaga-jaga malah nggak membunuh. Yang kita nggak jaga malah membunuh. Iya kan? Gimana tuh Om? Ya tantangannya cuman kalau ikan predator ini kan pasti makannya banyak. Betul. Itu pasti. Nah, saya buatnya sehari makan 2 kali. Wow. 9 pagi dan 9 malam. Oke. Jadwal mereka makannya. Dengan saya terapin kayak gitu, mereka nggak akan ada inilah saling sentuh. Ada tapi nggak fatal. Nggak fatal. Gitu. Dan paling di Sabtu saya puasain. Di Sabtu. Sabtu full saya puasain biar memang itu ada aji-ajian atau gimana tuh? dari channel-channel yang lain aja. Dari channel Gio juga karena logikanya kan 2-3 hari aja dipuasain nggak apa-apa ikan mau dikirimin. Oke. Apalagi kalau ikan yang di tank dipuasain sehari 2 hari ya nggak apa-apa. Di hari Sabtu. Iya. Karena memang Om pacaran atau gimana? Karena dari Sabtu kita keluar. Sekalian di hari Sabtu. Jadi yang punya ikan pun keluar, ikannya puasa. Iya. Gitu sahabat Jemplo. Jadi juga pemiliknya, ownernya. Jadi memang setiap karakter ikan tuh berbeda-beda. Jadi kita harus bisa pahami ikan kita masing-masing. Jadi gitu sahabat Jemvlog, di sini ada Oscar. Ada Oscar Slayer, Fibas. Ada 4 jenis, mono, calderi, azul, sama singo. Wih, lengkap. Ada semua. Mantap. Kaviat yang short body sama yang biasa. Oke. Arwana silver. Oke. Pacu, albino. Dutch-nya, terus palmas, black shark, Wow. sama pari, black diamond. Ya, BD hybrid. Oke. Sama ini parrot. Sama parrot tuh. Sama ada fire eel biasanya nggak tahu ini kemana. Iya, fire eel suka ngumpet dia. Iya, suka ngumpet. Nah, jadi itu ini tank ukuran berapa, Om? 150, panjang 150, Oke. lebar 60, tinggi 70. Tinggi 70. Iya. Tapi bisa memuat banyak ikan dan bisa memanjakan mata. Tapi tidak itu aja. Biasanya hobis ikan itu nggak cukup cuma 1 tank ya, Om. Nah, coba lihat yang di belakang, Om. Nah, ini Om ini juga ada tank tersembunyi di belakangnya. Ini apa nih, Om? Ini arwana crossback Arwana crossback. sama babynya Jardini. Oh. Sama itu piranha. Ini Ada piranha. cupang-cupangan. Waduh. Ini buat eksperimen santol-santolan nih. Iya. Ikan mati Lempar. Oke. Ini arwana Jardini ada cupang. Arwana Jardini. Wah, ini nanti bentar lagi kalau mau pindah tank berarti di sini akan ada tank lagi nih. Luar biasa. Bisa jadi. Mantap. Jadi ini ada cupang-cupangan. Ini lagi marak semenjak Corona. semenjak Gempi pelihara cupang. Gisel. Jadi cupang booming kan? Gitu. Oke. Gitu aja sahabat Jemvlog, update kita kali ini di kontennya grebek. Gini grebek atau apa nih Om hitungannya ya? Enggak sih, aku obrak-abrik. Aku obrak-abrik tanknya. Tadi sorry, aku susah menghafal nama. Om Ivan. Kita obrak-abrik tanknya Om Ivan dan juga kita apa ya? Berantakin dulu tanknya. Karena kan kalau Jemvlog itu bukan expert tapi mau tahu aja, kepo. Jadi mau belajar dari tanknya. Setiap orang punya kendala masing-masing supaya tank gua pribadi bisa maksimal dan belajar dari tank-tank lain tanpa perlu
tank gue mengalami masalah dulu, gue baru belajar. Jadi gue bisa langsung belajar dari tank orang lain. Makanya itu Sen, next kalau ada lagi yang mau begini-begini, ajak-ajak jemplok, boleh nggak? Siap. Boleh. Boleh dong. Hah? Boleh dong. Terganggu nggak lu adanya gue? Enggak lah. Karena dia hari ini jemputin gue loh. Gitu sahabat Jemvlog. Jadi gue makasih juga sama Om Ivan, berkenan juga Jemvlog datang, nggak terganggu. Terima kasih. Mau datang dan diliput. Jadi kadang ada owner kan kadang terganggu juga, ada yang mau nonton konten kan. Nah, jadi Om Ivan nggak keberatan, udah mau kasih kesempatan Jemvlog ngeliput lah. Ya. Kalau masalah untuk Katobek ini sih bisa langsung ke Vincent. Aku nggak tahu apa-apa. Paling nggak pulang habis ini kan kita mampir ya kan bro. Ya, lapar kan bro. Untung udah Dia sadar banget. Jadi kalau dari Bro Vincent gimana? Ya paling itu aja, kita cuma anggapan bantuin kita bantuin Om Ivan setup samnya, sama tadi ada kendala sedikit di bagian power headnya. Jadi sebenarnya power head yang disediakan terlalu kecil. Bekas akuarium siapa sih ini? Waduh, kita juga kurang tahu. Siapa yang nyeting? Ya kan flow di akuarium nggak cukup karena balik lagi sama yang tadi Pak Antoni bilang, turnover dalam satu akuarium harusnya dikali 5 Minimal 5 lah. Kalau misalnya populasi ikannya banyak harus lebih lagi. Dari 8 bisa dari 10. Iya. Sedangkan kapasitas power head ini nggak mumpuni. Oh, ke bawah headnya kekecilan. Jadi kita tambahin satu power head lagi yang kecil. Jadi 2 terus power head. kita suntikin ke jalur utama. Jadi dua silinder nih ya. Kalau ini udah masuknya, ini udah mau G250 cc ini. Jadi gitu sahabat Jemvlog, update kita kali ini. Besok boleh ikut nggak? Boleh dong. Lu keberatan nggak? Enggak ada. Jadi sebenarnya gue bukan mempromosikan dia sih. Gue tuh mau belajar dari project dia. Kayak gue ke The Aquatic Freak, Ko Jeffrey, itu gue juga belajar. Waktu awal-awal gue senang banget sama Aquascape, lagi mulai mau nge-scape, gue belajar dari Ko Jeffrey. Jadi semua projectnya gue banyak ikutin, gue kepoin, gue kontenin juga. Satu, gue dapat ilmu, yang kedua gue dapat konten, jadi nggak bingung konten sebenarnya. Karena gue tiap hari naik bingung loh konten gue ini, pusing. Oke, gitu aja sahabat Jemvlog, update kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kalian. Kok kalian sih yang gue buat? Jangan lupa, iya karena faktor. Ini udah diulang 2 kali loh, Sen. Ya gitu sahabat Jemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.